Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 10, KD dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Sub KD kali ini adalah proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Apakah yang dimaksud dengan tektonisme itu adalah proses perubahan letak dan kedudukan kulit bumi sebagai akibat dari pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah atau batuan. Tektonisme ada dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik juga ada dua, epirogenetik positif dan negatif. Orogenetik ada lipatan, patahan, dan retakan. Kita awali dari epirogenetik, adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah, pada daerah yang sangat luas dan waktu yang relatif lama atau lambat. Contohnya adalah proses pembentukan pulau atau benua. Epirogenesa atau epirogenetik dibagi menjadi dua, yaitu epirogenetik positif dan negatif. Gambarannya adalah demikian. Dan apakah yang dimaksud epirogenetik positif? Adalah gerak turunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Contohnya yang terjadi di Kepulauan Banda di daerah Maluku, Teluk Hudson, Kanada, depresi Katanga di Kongo, ya, Afrika, dan Laut Mati. Perhatikan di gambar, semula adalah berada di sebelah kiri gambarnya, dan setelah mengalami proses epirogenetik positif, maka posisinya di sebelah kanan, seolah-olah air laut mengalami kenaikan. Padahal di permukaan bumi ini air laut selalu tetap. Ini berarti daratannya yang mengalami penurunan. Mercusuar sebelumnya tidak tenggelam, kemudian menjadi tenggelam. Ini adalah epirogenetik positif. Dua, epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan, sehingga permukaan laut seolah-olah turun. Contohnya di Pantai Pulau Buton, Pantai Selatan Timur, Pantai Skandinavia di Eropa Utara, dan Pantai Afrika Selatan. Semula ada di sebelah kiri gambarnya, kemudian menjadi sebelah kanan, maka seolah-olah air laut sangat surut, ya, atau turun jauh. Padahal sebenarnya daratanlah yang mengalami proses kenaikan. Kita lanjutkan dengan orogenetik, adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Macam-macam orogenetik, ada lipatan, patahan, dan retakan atau kekar. Gambar lipatan adalah demikian. Ini adalah lipatan, ini patahan, dan kekar atau retakan. Apakah yang dimaksud dengan lipatan? Adalah bentuk muka bumi yang terjadi sebagai akibat dari tekanan vertikal dan horizontal pada kulit bumi yang lentur atau elastis sehingga menjadi berkerut atau berlipat. Contohnya Pegunungan Tengger, Pegunungan Ijen, Bukit Barisan. Gambarannya. Sesar atau patahan atau fault adalah bentuk muka bumi yang terjadi sebagai akibat tekanan vertikal dan horizontal pada kulit bumi yang keras atau kaku atau padat sehingga menjadi patah. Contohnya Sleng Semangko, sleng atau patahan Lembang, patahan Palu, patahan Opak, dan lain-lain. Ini patahannya, contohnya gambarnya. Tiga adalah retakan atau rekahan, atau kekar atau join. Adalah bentuk muka bumi karena pengaruh gaya regangan yang mengarah ke dua arah atau yang berlawanan sehingga terjadi retakan-retakan, tetapi bagian bawah biasanya masih tersambung. Kita jabarkan atau kita jelaskan secara detail tentang lipatan. Ini adalah gambar dari lipatan, dan bagian-bagian lipatan. A adalah sinklinal atau lembah lipatan. B adalah antiklin atau puncak lipatan. C adalah lim atau sayap atau lengan dari lipatan. Jenis-jenis lipatan. Satu, lipatan tegak atau symmetric fault. Adalah lipatan yang terjadi karena kekuatan pendorong dari kanan dan kiri sama. Kekuatan dorongan dari kanan dan kiri sama sehingga bentuknya simetris. Yang kedua adalah lipatan miring
adalah lipatan yang terjadi karena kekuatan pendorong dari salah satu sisi, misalnya ini dari kanan, lebih besar daripada yang dari kiri. Ini lipatan miring. Dan lipatan yang ketiga, lipatan rebah. Jika kekuatan pendorong hanya berasal dari salah satu. Di sini kekuatan pendorong berasal dari sebelah kanan. Yang keempat adalah lipatan menutup. Lipatan yang terjadi karena lipatan yang satu menekan sisi yang lain dan menyebabkan sumbu lipat hampir rata. Lipatan yang dari kanan menekan bagian lipatan yang berasal dari kiri, sehingga sumbu simetrinya hampir rata dengan permukaan tanah. Lipatan sesar sungkup atau overthrust terjadi ketika tenaga tekan menekan satu sisi dengan kuat, sangat kuat sekali, sehingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Ini retakan-retakannya pada lipatan di sesar sungkup atau overthrust. Yang keenam adalah nape, terjadi setelah lipatan overthrust atau sesar sungkup rusak di sepanjang garis patahan. Sepanjang garis patahan beberapa retakan terjadi. Kemudian yang sering wirawiri di soal ini gambarannya adalah isoklinal, yaitu kekuatan terjadi lipatan yang terjadi karena kekuatan dari dua sisi sama dan menekan secara terus-menerus pada lapisan yang sangat elastis. Ya, cirinya itu akan dijumpai banyak antiklin atau sinklin dan biasanya sangat sejajar. Bentangan lipatan yang ada di lahan yang sebenarnya tidak selalu yang puncak itu adalah sebagai antiklin atau puncak lipatan. Ini buktinya, diperhatikan. Kita jelaskan satu persatu. Pada gambar yang sebelah kiri ini masih asli. Sehingga A ini adalah antiklin atau puncak lipatan, B adalah sinklin atau lembah lipatan. Posisi C sudah mulai terkena erosi, sehingga C ini ada puncak antiklin dan lembah antiklin. D mulai tertutup, tetapi masih berupa lembah sinklin. Tetapi E ini sudah bukan lagi puncak antiklin. Antiklin, nama antiklinnya tetap karena aslinya adalah puncak lipatan, tapi karena sudah tergerus maka berubah menjadi lembah antiklin. Sama dengan F, seharusnya adalah lembah sinklin, karena menjadi puncak maka namanya puncak sinklin atau puncak sinklinal. Kemudian ada bentangan yang lain, kumpulan dari antiklinal disebut antiklinurium yang biasanya terdapat jebakan minyak yang sangat banyak, dan kumpulan dari sinklinal disebut sinklinurium. Kita lanjutkan detailkan dengan patahan atau sesar atau fault. Bagian-bagiannya adalah A, graben atau sleng adalah lembah patahan. B, horst ini adalah puncak dari patahan. D, gawir itu adalah lereng yang sangat curam yang terjadi pada bidang patahan, yang ada pada bidang patahan. D adalah atap sesar atau atap patahan. Atap sesar atau hinging wall itu tidak mesti di atas, bisa di bawah. Kenapa dinamakan atap? Karena letaknya dia di atas dari bidang patahan. Dicermati bidang patahan ini miring dari kiri ke kanan dan ini terletak di atas. Karena itu ini namanya adalah atap dari patahan. Dan yang terakhir ini adalah E, alas sesar atau alas patahan atau footwall. Jenis-jenis sesar. Yang pertama adalah sesar normal, itu terjadi apabila sesar turun terhadap bagian yang lain. Ya, sesar yang turun itu adalah yang merupakan atap sesar atau hinging wall. Jadi ini yang di atas ini turun. Yang kedua adalah sesar naik. Jika bagian atap sesar atau hinging wall itu naik. Dan yang ketiga adalah sesar mendatar. Adalah sesar yang salah satu bagian bergerak ke kanan atau ke kiri. Di sesar mendatar tidak membahas tentang hinging wall ataupun footwall. Di sini relatif rata, sehingga pergerakannya adalah ke kanan dan ke kiri. Ada dua, dekstral dan sinistral. Dekstral jika posisi tanah atau bongkahan tanah yang bergerak itu bergeser ke kanan, dan sinistral jika bergeser ke kiri. Dekstral ini bergeser ke kanan, sinistral bergeser ke kiri.
Yang terakhir adalah retakan atau rekahan atau join. Jenisnya ada kekar tarik atau tension join. Terjadi jika tarikan dari dua sisi terjadi. Ini ditarik dari kanan dan dari kiri, sehingga sifatnya adalah terbuka atau terbelah atau adanya rekahan. Kemudian yang kedua adalah extension join. Terjadi jika adanya tekanan dari dua sisi. Ini sebaliknya dari yang tadi kekar tarik, ini untuk release join atau extension join, ada tekanan dari kanan dan dari kiri. Tekanan ini tidak mesti akan menutup, bisa juga menjadi tetap terbuka. Karena itu sifatnya tetap terbuka. Karena hancuran ini biasanya akan makin longsor ke bawah. Dan yang ketiga adalah shear joint atau kekar gerus, retakan yang saling berpotongan. Ini terjadi seperti ini, dan inilah bersifat tertutup karena hampir tidak ada kerusakan yang berarti dan selalu menutup. Sekarang dampak tektonisme bagi kehidupan manusia, ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Kita awali yang berdampak positif. Yang pertama adalah menghasilkan sumber daya tambang dan mineral di daerah-daerah yang kena dari peristiwa tektonisme tersebut. 2, membentuk sumber daya alam. 3, habitat bagi flora dan fauna. 4, sebagai pembangkit listrik. Dan 5, untuk pariwisata karena menghasilkan panorama alam yang indah. Seperti tampak pada gambar adalah Ngarai Sihanouk. Sementara dampak negatif adalah 1, tektonisme dampak menimbulkan bencana tanah longsor dan bisa memicu gempa bumi dan gunung meletus. 2, menghasilkan topografi yang ekstrim, tebing yang tinggi atau curam, jurang, pegunungan terjal. 3, mempersulit atau mengurangi lahan pertanian. Dan yang keempat adalah menghambat pembangunan infrastruktur. Karena apa? Karena kondisi jalan yang biasanya sudah mulus kemungkinan bisa retak atau terjadi rekahan-rekahan karena ada pergeseran-pergeseran tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan melihat materi geografi yang lain dengan melihat di bawah dari judul video ini yang diinginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.